bagaimana sih Bapak melihat sejauh ini perkembangan atau advancement dari teknologi IoT ini sendiri dalam mendukung industri logistik dan bukan hanya memanage produk-produk seperti makanan saja, namun produk-produk sensitif seperti obat-obatan ini, Pak? Oke, thank you pertanyaannya, Mbak. Bagus sekali. Jadi kalau kita bicara perkembangan berarti kita harus melihat sejarah kali ya, bahwa IoT itu kan sebenarnya apa sih IoT gitu ya, itu dulu gitu ya. Bahwa pada dasarnya itu adalah sistem kan, sistem komputer sistem sebenarnya yang bisa menggather data gitu. By itself, nah itu keywordnya lah by itself gitu. Jadi kalau kita lihat tahun 90-an mungkin Mbak Mel udah pakai komputer kali ya gitu ya. Nah itu komputer zaman dulu tuh harus diinput datanya gitu, ya kan. Nah jadi bayangkan sekarang bagaimana dengan IoT ini data itu dikolek secara otomatis oleh perangkat itu sendiri gitu ya. Nah itu keywordnya. Nah kalau kita lihat sejarah sebenarnya IoT itu dia di-coin oleh seorang namanya Kevin Ashton ya tahun 99. Itu sebenarnya dia menelurkan konsep IoT itu dalam rangka menyelesaikan supply chain sebenarnya gitu. Ya, jadi waktu itu dia kerja di P&G ya, Consumer Goods Company. Dia pengen men-track semua consumer goods-nya dengan memasang microchip, which is sebenarnya RFID sebenarnya gitu ya. Ya, RFID itu sebenarnya teknologi lama tuh, tahun 48 udah ada, nah atau baru tahun 99, awal 2000 itu baru diimplementasikan secara massal. Jadi sebenarnya kalau kita lihat IoT diciptakan untuk logistik sebenarnya gitu ya. Nah itu tahun segitu dia baru berpikir bagaimana data dikolek otomatis, belum mikirin internet seperti apa gitu. Nah sekarang dengan seperti tadi Pak Toto bilang ya, Pak Bayu ya bilang ya bahwa kaitan dengan konektivitas kan, wireless ya, teknologi wireless sekarang udah sangat mumpuni sehingga data bisa ditransmit anytime, anywhere gitu ya dengan low cost, low power dan seterusnya gitu. Jadi saya kira saat ini ya udah luar biasa ininya gitu ya, bagaimana IoT dikembangkan untuk menyelesaikan masalah logistik ya, termasuk sekarang mungkin yang related sekarang adalah vaksin distribution misalnya tadi ya diceritakan gitu. Cold chain ini kan pada dasarnya bagaimana kita menjaga memonitor temperatur ya kan, temperatur sensitive products gitu. Ya zaman dulu mungkin harus dipasangin logger, lalu nanti begitu akhir perjalanan harus dicolok ke komputer untuk download datanya. Nah, sekarang data itu bisa dikirim secara real time gitu, bahkan bisa bereaksi langsung ya. Again tadi ya, IoT is all about komputer system yang mengkolek data sendiri dan bereaksi gitu terhadap data yang dikolek tadi ya. Misalnya, let's say dia bereaksi dengan menyalakan fan misalnya, atau memberikan alert gitu ya kepada petugas. Nah, vaksin ini kan harus kita jaga ya, kita tahu mungkin nanti Pak Toto akan cerita ya kali ya, bagaimana kaitan dengan vaksin itu range temperaturnya bisa 2-8 derajat kan harus kita jaga gitu. Nah tentunya itu bagaimana IoT bisa menyelesaikan itu. Misalkan ini saya bawa nih misalnya, ini kita bikin juga nih tracker buat vaksin gitu ya. Ini bagaimana menjaga monitor temperatur 2-8 derajat. Tapi yang saya ingin highlight juga adalah bahwa IoT is not about device gitu, tapi it's all about bagaimana data itu di make sense gitu ya dengan bantuan let's say machine learning, analytics gitu ya, big data dan seterusnya. Itu mungkin buzzword yang sekarang udah bukan buzzword lagi ya, karena kita sudah mulai implementasikan gitu ya. Nah sehingga nanti memberikan insight, mendeliver value, ya artinya investasi itu jadi terjustifikasi gitu. Nah itu sih kalau saya lihat itu saat ini sudah kita bisa lakukan. Kalau kita lihat masa depan ya mungkin logistik is all about, kalau saya sih put my bet in self-driving trucks sih. Gitu ya, jadi truk nanti akan nyetir sendiri sih gitu. Luar biasa, jadi dari pihak dari obat-obatan, dari makanan, dari logistik, sampai nanti suatu saat truk juga semuanya bisa diimplementasikan dari teknologi IoT ini Pak ya. Nah salah satu institusi yang telah memakai dan menggunakan teknologi IoT ini adalah Rumah Sakit Pusat Pertamina dengan Pak Toto. Pak Toto bisa Bapak jelaskan implementasi teknologi IoT ini di RSPP ini seperti apa sih Pak dan manfaat apa saja yang Bapak rasakan? Terima kasih, saya akan menjelaskan yang sudah saya rasakan ya. Kami mencoba
dari IoT produk dari Indosat ya, kira-kira sekitar 3 bulan lebih. Dan memang untuk saya kebetulan di kesehatan ya, saat ini adalah yang paling menonjol adalah vaksin. Di mana untuk penyimpanan vaksin itu range penyimpanan suhunya itu sangat tipis ya, antara 2 sampai 8. Kalau di bawah 2 akan rusak, di atas 8 pun akan rusak. Makanya kita memerlukan alat yang saya bagi 3 kemampuan ya. Yang pertama harus handal. Handal itu dia bisa diandalkan pada suhu berapapun, pada tempat lingkungan apapun ya. Walaupun lingkungan yang ekstrim, misalnya suhu minus 70 derajat, dia masih harus tetap berfungsi. Suhu panas pun dia masih tetap harus berfungsi. Itu yang maksudnya handal. Yang kita perlukan adalah kehandalan itu. Yang kedua adalah fleksibilitas. Fleksibilitas itu bukan hanya fleksibilitas kita bisa memantau di mana saja, kapan saja, tetapi sebagai konsumen kita juga ingin fleksibilitasnya banyak. Ini hanya di setel 2 sampai 8 derajat. Ini hanya disetel di bawah 2 derajat. Ini hanya disetel 8 derajat. Itu dan program-programnya pun harus lebih fleksibilitas. Jadi tidak hanya programnya hanya bisa mengirimkan apa gitu. Tapi kalau sekarang kita bisa memperoleh hasil itu bisa melalui SMS, bisa melalui WA, bisa melalui email, dan datanya pun lengkap gitu. Dan yang terakhir yang kita perlukan adalah well documented atau terdokumentasi dengan baik ya. Dengan adanya IoT ini, karena dia sudah bersifat elektronik ya, jadi semuanya terdata dengan baik, tersimpan dengan baik, terdokumentasi dengan baik. Dari awal sampai akhir kita bisa mendokumentasikan. Karena kalau kita mengandalkan manual, itu akan sangat repot ya. Kita harus mencatat itu dari, sekarang itu hitungannya bukan menit lagi tapi detik. Sangat merepotkan, kita harus mencatat setiap detik berapa suhunya, setiap detik berapa perubahannya gitu ya. Dengan adanya dukungan IoT ini, alhamdulillah yang kami rasakan ya, kami bisa lebih memantau suhu produk vaksin dengan lebih baik. Kemudian juga kita bisa memantau kalau ada penyimpangan lebih cepat. Karena tadi sebelumnya karena manual, jadi ada waktunya ya, kita bisa meriksa kulkas itu setiap 6 jam sekali. Kalau sekarang kita bisa meriksa setiap detik, setiap kapanpun kita bisa periksa. Dan itu kehandalannya yang bagus. Jadi menurut saya untuk masa depannya IoT di bidang kesehatan ini memang sangat diperlukan. Karena juga ada persyaratan dari Departemen Kesehatan, Kemenkes, yang mengharuskan bahwa pengecekan suhu itu tidak hanya pada jam kerja, tetapi di luar jam kerja. Sehingga kalau dengan adanya IoT ini, kita bisa menghemat biaya jauh sekali ya. Kita tidak memerlukan orang yang memeriksa setiap saat, kemudian juga pemeriksaannya bisa setiap waktu, kapan saja, dan obatnya lebih aman ya, lebih aman dengan deteksi yang bagus dan deteksi yang lebih dini. Mungkin itu yang bisa saya. Terima kasih Pak Toto, dan segitu pentingnya Pak ya, Ya. untuk memonitor data yang harus akurat setiap saat ini Pak ya. Terima kasih oleh teknologi IoT ini. Nah Pak Yasni, tentu kita bicara soal obat-obatan, tentu kan kita semua sudah tahu, kita lihat di berita setiap hari bahwa pemerintah Indonesia ini sekarang ini sedang menggalakkan untuk mempercepat dan juga terus menggulirkan program vaksinasi, dan bukan hanya di Pulau Jawa saja namun juga di seluruh penjuru Nusantara. Nah, kita lihat dari pendistribusian vaksinasi di penjuru Nusantara, yang paling penting ini kan adalah proses distribusi yang harus akurat nih Pak Yasni ya. Lalu bagaimana Anda menggambarkan kesiapan industri logistik cold chain ini dalam mengimplementasi pendistribusian vaksin di seluruh Indonesia, dan bagaimana peran teknologi IoT dalam bidang ini Pak? Ya baik, terima kasih, sebuah pertanyaan yang sangat baik. Jadi kalau kita lihat yang tadi sudah saya ceritakan bahwa kita mempunyai 3 poin, yaitu dari hulu ke hilir. Sebenarnya yang paling kita benahi, yang paling gampang kita benahi adalah di last mile. Jadi last mile ini sudah pasti yang mengikuti last mile ini adalah orang-orang ataupun stakeholders yang terdidik. Terdidik, dia mengetahui tentang IoT, bagaimana implementasinya, bagaimana operasionalnya. Kemudian dari
edukasi yang mereka miliki ini itu nanti bisa ditularkan ke middle mile maupun ke first mile ya. Jadi sekarang ini banyak bermunculan service provider untuk frozen food maupun chilled food ya. Jadi tergantung dari jenis produknya, itu masih dalam limitasi tentang waktu maupun tentang jangkauan. Yang kami maksud sini adalah bagaimana kita bisa mengupayakan bisnis model dari B2C, dari pebisnis ke customer. Kalau B2B kita sudah cukup mampu karena kita mempunyai armada third party logistik. Kita mempunyai armada yang menyewakan river container, river truck maupun river vehicle yang sampai small size ya, seperti itu. Ya, sekarang bagaimana kita bisa menjemput dari UMKM, kemudian kita mendeliverinya, karena sekarang ini selama pandemi itu booming sekali tentang home industry, di mana mereka bisa sebagai reseller ataupun mereka sebagai distributor, mereka ambil dari processing food, kemudian mereka resellerkan ke beberapa area-area yang mereka bisa jangkau. Nah, untuk kedepannya, karena online frozen food ini sudah sangat booming dan udah ditandai oleh pembelian refrigerator atau kulkas di dalam rumah, itu orang udah mulai menyadari bahwa kita perlu menyimpan makanan untuk beberapa hari ke depan, pasti dalam bentuk adalah frozen atau dalam bentuk chiller, ya seperti itu. Nah, jadi otomatis kita mempunyai service provider yang memang kita belum mempunyai persyaratan untuk menjadi service provider. Kenapa? Karena persyaratan itu harus bisa membackup tentang fasilitas yang dia miliki, misalkan cool box, misalkan ice gel, misalkan ice pack, seperti itu ya. Kemudian IoT-nya mereka miliki itu seperti apa gitu, apakah bisa memonitoring secara real time sini bisa dalam waktu 5 menit sekali ya, bisa dalam bentuk per menit ya, itu tergantung dari IoT providernya, misalkan seperti Indosat ini ya. Kemudian dari situ mereka bisa mempunyai hub provider. Let's say misalkan kita mengirim lewat kereta api. Nah, kereta api ini pasti nanti pada waktu titik terakhir atau stasiun terakhir, mereka memerlukan adanya beberapa service provider seperti Grab, Gojek, dan lain-lain ya. Yang itu bisa terhubungi satu sama lain dan termonitor di dalam data logger yang baik. Jadi kita mesti punya trace and track, traceability, bisa mendaur ulang data ya dalam waktu beberapa bulan ke depan untuk melihat apakah benar apa tidak. Kemudian trackingnya, nah tracking ini kita menggunakan seperti GPS. GPS ini akan terkumpul dalam satu armada. Ya, armada yang lengkap itu akan punya GPS lengkap, kemudian monitoring suhu juga lengkap, sehingga kemanapun pergerakan barang tersebut ya yang didinginkan itu akan termonitor dengan rapi di penyedia jasa. Seperti misalnya ada beberapa lah sekarang udah banyak yang bergabung ya, berafiliasi. Jadi istilahnya dalam cold chain ini itu yang paling penting adalah kata kolaborasi. Karena apa? Karena cold chain ini biayanya memang cukup mahal kalau kita memprovide keseluruhannya. Nah, jadi service provider yang ada sekarang ini mereka memerlukan kolaborasi yang bisa menyediakan mobile storage di collecting point area seperti itu ya. Kemudian mereka bisa menyewa river truck-nya dengan komplit, dengan IoT yang komplit, sehingga itu masuk ke dalam biaya, bukan biaya investasi tapi biaya operasional yang bisa mereka hitung dengan lebih mudah dibanding biaya investasi dan jangka panjang. Nah, inilah yang perlu diperlukan oleh sebuah industri cold chain ke depan supaya segera dapat tumbuh lebih cepat, signifikan, dan kami berharap di mulai tahun ini bisa tumbuh dalam 2 digit ya, dalam 2 digit. Nah, tentu saja dengan bantuan IoT dan program pemerintah di mana infrastruktur cold chain dan digitalisasinya itu tersedia dengan baik.